Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 bab 7, yaitu lingkaran. Kita akan membahas part yang pertama. Di sini kita akan mempelajari unsur lingkaran, keterkaitan sudut pusat dan sudut keliling, sifat sudut pada lingkaran. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mengenal unsur lingkaran, yang kedua memahami keterkaitan sudut pusat dan sudut keliling, dan yang ketiga adalah sifat-sifat sudut pada lingkaran. Langsung saja pembahasan yang pertama. Di sini kita akan belajar mengenal lingkaran. Lingkaran sendiri adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud di sini adalah titik pusat. Nah, awal mula terbentuknya lingkaran ini adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar. Jaraknya sama terhadap suatu titik atau yang dinamakan dengan titik pusat. Titik yang tengah ini dinamakan titik pusat. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya, sedangkan jari-jari dilambangkan dengan R kecil. Nah, bila di sini titik pusatnya ada di sini dan di sini ada huruf P, maka lingkaran ini namanya adalah lingkaran P. Sedangkan jari-jari di sini dilambangkan dengan R kecil. Untuk jari-jari nanti akan kita bahas pada unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas unsur lingkaran. Nah, unsur lingkaran di sini ada 3 Yang pertama unsur lingkaran yang berupa garis. Di sini yang pertama ada busur, yang kedua ada jari-jari, yang ketiga diameter, dan yang keempat tali busur, dan yang terakhir ada apotema. Unsur lingkaran yang kedua yaitu unsur lingkaran yang berupa luasan atau bidang. Di sini ada yang pertama juring dan yang kedua ada temberan. Dan unsur lingkaran yang ketiga yaitu unsur lingkaran yang berupa sudut. Di sini ada sudut pusat. Langsung saja kita bahas bersama unsur lingkaran yang berupa garis. Yang pertama yaitu busur. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung yang berimpit dengan keliling lingkaran. Coba diperhatikan. Berupa kurva lengkung yang berimpit dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah tepi dari lingkaran ini Jadi di sini yang dimaksud busur itu adalah sisi lengkungnya ini. Nah, di sini busurnya ada yang ditandai dengan warna merah. Berarti lingkaran yang pertama ini dinamakan dengan busur AD. Ada lingkaran yang kedua, gambarnya seperti ini Kalau tadi minor sekarang busur yang mayor, busur yang lebih panjang. Nah, busurnya yang berwarna merah Nama dari busur lingkaran yang kedua ini apa? Yaitu ACD. Lingkaran yang ketiga di sini yang berwarna merah ada setengah dari lingkaran Sama seperti lingkaran yang pertama dengan yang kedua, nama busur dari lingkaran yang ketiga ini apa? Ya benar, yaitu busur RTS. Kita akan membahas unsur lingkaran yang kedua yang berupa garis, yaitu jari-jari. Jari-jari di sini adalah ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat.
Jari-jari lingkaran dinyatakan dengan R kecil. Nah, pada lingkaran yang pertama ya, yang ditandai tanda merah, ini merupakan jari-jari. Jadi pada lingkaran yang pertama di sini jari-jarinya bernama jari-jari OD. Ada lingkaran yang kedua, apa namanya di sini jari-jarinya? Ya benar, jari-jarinya yang lingkaran kedua ini bernama EM. Ada lingkaran yang ketiga di sini, lingkaran ketiga mempunyai jari-jari GS. Itulah jari-jari. Ruas garis yang menghubungkan titik ya. Titik yang dimaksud di sini titik ini dengan titik pusat lingkaran. Unsur lingkaran berupa garis yang ketiga ada diameter ya. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, titik pusatnya di sini ada di titik O ya. Jadi yang dinamakan diameter itu dari titik ya, dua titik yaitu titik B dan titik D yang melalui titik pusat. Lingkaran yang pertama di sini diameternya adalah BD. Ada lingkaran yang kedua, nama diameternya adalah ya DM. Ada lingkaran yang ketiga, nama diameter pada lingkaran yang ketiga adalah SO. Oke. Nah, di sini BD merupakan diameter. Diperhatikan lingkaran yang pertama ya. Sedangkan DO dan BO di sini adalah jari-jari. Ya, saya ulangi lagi. BD ya, yang panjang ini adalah diameter, sedangkan DO dan BO ini merupakan jari-jari. Maka dapat disimpulkan bahwa panjang diameter lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran ya. Jadi panjang diameter itu sama dengan 2 kali dari panjang jari-jari. Jari-jarinya ada DO dan BO. Selanjutnya, unsur lingkaran yang berupa garis yang keempat adalah tali busur. Tali busur sendiri adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran yang pertama. Di sini ada tali busur FE. Pada lingkaran yang kedua ada tali busur ya IR. Pada lingkaran yang ketiga ada tali busur SO. Benar. Nah, Bu, apakah lingkaran yang ketiga ini bukan termasuk diameter? Ya, lingkaran yang ketiga ini termasuk diameter juga termasuk tali busur. Ya, karena di sini pengertian dari tali busur ya, tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa harus melalui titik pusat. Jadi, dari pengertian diameter dan tali busur disimpulkan bahwa diameter merupakan tali busur terpanjang. Ya, jadi diameter itu juga termasuk tali busur, tetapi tali busur tidak termasuk diameter. Ya. Jika gambarnya seperti pada lingkaran yang ketiga ini, maka ini termasuk tali busur yang terpanjang. Selanjutnya, unsur yang kelima yaitu apotema. Apotema di sini adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Apotema selalu tegak lurus terhadap tali busurnya. Coba diperhatikan ya. Ruas garis terpendek yaitu yang warna merah ini yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Titik pada tali busurnya ada titik G. Dan untuk pernyataan yang selanjutnya, apotema selalu tegak lurus terhadap tali busur ya. Jadi apotema tadi kan ini yang berwarna merah ya, itu selalu tegak lurus dengan tali busur. Tegak lurus di sini ditandai dengan tanda seperti ini yang artinya dia sudutnya adalah 90 derajat. Namanya apa? Apotema OG. Contoh lingkaran yang kedua ya.
Apotema namanya apa di sini pada lingkaran yang kedua? Iya, PQ. Kita lanjut pada unsur lingkaran yang berupa luasan atau bidang. Tadi ada dua ya. Yang pertama yaitu juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Gambarnya seperti ini. Ya, yang warna merah ini termasuk juring. Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Dua jari-jarinya di sini adalah AO dan BO. Nah, ini yang merah ini juga termasuk juring, namun juringnya mayor. Sama ya. Unsur lingkaran berupa luasan atau bidang yang kedua ada tembereng, adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau juring tadi dibatasi oleh busur dan dua jari-jari, kalau tembereng di sini dibatasi oleh busur dan tali busur. Coba diperhatikan. Tembereng yang warna merah ya. Tembereng dibatasi oleh busur, busurnya yaitu AB yang melengkung, dan dibatasi dengan tali busurnya yang lurus ini. Sama seperti lingkaran yang pertama, namun di sini luasannya lebih luas. Unsur lingkaran yang ketiga yaitu berupa sudut. Di sini ada satu yang dinamakan dengan sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk dari dua sinar garis di mana sudutnya berada di titik pusat lingkaran. Nah, ya, dua sinar garis di sini ada OA ya dan OB, ini dinamakan sinar garis, di mana titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Itu yang dinamakan dengan sudut pusat. Nah, bila di sini ada tanda seperti ini, artinya sudut pusatnya yang lingkaran pertama ini dinamakan sudut A atau sudut AOB. Untuk lingkaran yang kedua ya, sama, dinamakan sudut apa di sini? Ya, benar, sudut CPG. Dan yang gambar lingkaran ketiga mempunyai nama sudut pusat apa? Ya, kaki D. Nah, pada lingkaran yang ketiga ini ya, karena garisnya berlurus, dia juga termasuk KC ini termasuk diameter, maka sudut pusatnya di sini adalah besarnya 180. Sudut berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Itulah unsur-unsur lingkaran. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Yaitu keterkaitan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang kedua kaki sudutnya merupakan tali busur dan titik sudutnya berada di lingkaran. Nah, kalau tadi ya AOB ini sudut pusat karena berpotongan di titik pusat. Nah, kalau sudut keliling itu kaki sudutnya merupakan tali busur dan titik sudutnya berada di lingkaran. Nah, titik sudutnya berada di lingkaran ini, di tepi lingkaran. Sudut AOB yang berwarna biru merupakan sudut pusat, dan sudut yang berwarna merah ini adalah sudut keliling, yaitu sudut ADB. Apabila sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama itu busur mana? Ya, AOB menghadap busur AB, ya, ACB juga menghadap busur AB. Artinya sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur AB, busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Artinya sudut pusat ini ya besarnya sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Kita tulis di sini berarti sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB.
Selanjutnya kita bahas sifat sudut pada lingkaran. Yang pertama ada sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, itu besarnya sama. Coba diperhatikan. Sudut keliling ya, di sini ada EFH ya, yang termasuk sudut keliling karena titiknya berada di lingkaran, dan sudut EGH ya, dua-duanya itu termasuk sudut keliling menghadap busur yang sama. Busur apa? Busur EH. Bila di sini EGH-nya 53 derajat, maka EFH juga 53 derajat. Maka di sini sudut EFH dan sudut EGH itu besarnya sama. Sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Coba diperhatikan. Sudut kelilingnya di sini ada ABC ya, yang ini menghadap ke diameter. Diameternya apa di sini? Yaitu AC. Maka besar dari sudut ABC adalah 90 derajat. Sifat sudut yang ketiga, di sini sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur mempunyai 4 titik sudut yang terletak pada lingkaran. Jumlah besar sudut yang berhadapan adalah 180. Coba diperhatikan ya. Di dalam lingkaran ini ada segi 4 yang tidak beraturan ya. Sisi dari segi 4 ini merupakan tali busur. Ada tali busur QP, ada tali busur PS, ada tali busur SR, ada tali busur RQ. Keempat tali busur ini terletak di dalam lingkaran sehingga membentuk segi 4. Nah, jumlah besar sudut yang berhadapan adalah 180. Coba diperhatikan di sini sudut Q ya. Ada tandanya di sini ya. Berhadapan dengan sudut S dan sudut P berhadapan dengan sudut R, maka bisa diambil kesimpulan bahwa sudut PQR ya, sudut yang ini bila ditambah dengan sudut PSR ya, ini sudut yang berhadapan itu sama dengan 180. Begitu juga dengan sudut QPS berhadapan dengan sudut QRS di sini, ini dan ini bila dijumlah itu sama dengan 180. Selanjutnya, sudut antara dua tali busur. Yang pertama yaitu berpotongan di dalam lingkaran. Tali busur SQ dan PR berpotongan di dalam lingkaran yaitu di titik T. Besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam sebuah lingkaran sama dengan setengah kali dari jumlah sudut pusat yang tepat berada di depan dan di belakangnya. Jadi sudut PTS di sini ya, ini ya, sama dengan setengah kali jumlah dari sudut POS ditambah dengan sudut QOR. Selanjutnya yang kedua yaitu berpotongan di luar lingkaran. Besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran sama dengan setengah kali selisih sudut pusat yang terletak di antara kedua tali busur tersebut. Coba diperhatikan, yang dimaksud tali busur yang berpotongan di luar lingkaran yaitu EC dan AC. Maka di sini berlaku sudut ACE sama dengan setengah dari sudut AOE dikurangi sudut BOD.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu berpotongan pada lingkaran. Tali busur AC dan BC berpotongan pada lingkaran. Sudut ACB merupakan sudut antara tali busur AC dan BC. Coba diperhatikan, tali busur AC dan BC, mana AC? AC dan BC ini berpotongan pada lingkaran yaitu di titik C. Nah, titik C ini tidak di dalam lingkaran dan tidak di luar lingkaran, dia berada di lingkaran itu. Maka di sini sudut ACB itu merupakan sudut antara tali busur AC dan BC. Berlaku apa? Bila berpotongan pada lingkaran maka berlaku sudut AOB itu sama dengan 2 kalinya dari sudut ACB. Itu pembahasan kita hari ini ya. Kita masuk pada pembahasan contoh soal. Contoh yang pertama yaitu diketahui lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah. Penyelesaiannya di sini harus kita gambarkan terlebih dahulu. Ilustrasinya seperti ini ya. Sudut AOB di sini termasuk sudut pusat yang besarnya 30 derajat. Yang ditanya adalah sudut ACB yang berwarna merah. Masih ingat, apabila ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Ya, kebetulan di sini antara sudut AOB dan sudut ACB itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Ya, seperti ini. Sudut AOB yang dimaksud sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Sudut kelilingnya adalah sudut ACB. Tadi diketahui bahwa AOB-nya adalah 30 derajat, kita substitusikan seperti ini. Ya, karena di sini ada perkalian dengan sebuah variabel, maka tidak bisa dikalikan, kita pindahkan ruas. Nah, jadi seperti ini. Karena di ruas kanan di sini dia perkalian, pindah ruas ke kiri jadi pembagian. 30 dibagi 2 adalah 15 derajat. Jadi besar sudut ACB-nya adalah 15 derajat. Contoh yang kedua, ada sebuah lingkaran, gambarnya seperti ini, ya. Diketahui besar sudut PRQ. PRQ yang mana? PRQ. Nah, di sini nih sudutnya besarnya 38 derajat. Maka tentukan besar dari PSQ, POQ dan OPQ. Kita selesaikan di sini. Yang pertama, sudut PSQ ya. PSQ yang mana? PSQ ya, ini, dan PRQ yang diketahui tadi itu merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Busur apa? Busur itu yang lengkung ya, yaitu busur PQ. Maka berlaku, nah masih ingat ya tadi, bila ada sudut keliling ya yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Maka di sini sudut PSQ besarnya juga 38 derajat. Jadi contoh yang 2A adalah 38 derajat. Ya, penyelesaian yang 2B ya, di sini ada sudut PSQ itu sudut keliling dan sudut POQ itu sudut pusat yang menghadap busur yang sama, yaitu busur PQ. Maka berlaku apa? Masih ingat? Ya, tadi kan sudah dibahas sudut antara 2 tali busur ya, salah satunya termasuk penyelesaian dari contoh 2B. Maka berlaku ya, sudut POQ sama dengan 2 kali sudut PSQ. PSQ tadi diketahui 38, kita substitusikan seperti ini. Maka sudut POQ
besarnya adalah 76 derajat. Selanjutnya penyelesaian 2C ya. Yang ditanya di sini ada sudut OPQ. Coba diperhatikan. Segitiga POQ ini termasuk segitiga sama kaki, maka otomatis panjang OP itu sama dengan panjang OQ ya. Maka sudutnya juga sama besar, yaitu sudut OPQ sama besar dengan sudut PQO. Nah, jumlah sudut pada segitiga itu 180, maka sudut OPQ jika ditambah sudut PQO dan ditambah sudut POQ itu sama dengan 180. Nah, karena dua sudut ini sama ya, yang Ibu tandai merah ini, Ibu tuliskan seperti ini ya. Kemudian 76 dipindah ruas ke kanan. Jadi seperti ini. Karena di ruas kiri plus, maka dipindah ruas menjadi minus. Maka 2 kali sudut OPQ sama dengan 104. Ya. Sudut OPQ ini 2 berada di ruas kiri, dipindah ke ruas kanan, dia menjadi pembagian karena sebelumnya di sini perkalian. Masih ingat ya? Jadi sudut OPQ-nya adalah 52 derajat. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran matematika kelas 8 pada hari ini ya. Pembahasan lingkaran ini akan berlanjut di pertemuan minggu depan. Jadi jangan lupa tetap menyimak Google Classroom-nya masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.